Polisi tidak menahan Roy Suryo CS setelah diperiksa sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roy Suryo pun menggandeng mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dalam tim kuasa hukumnya. Apakah bukti-buktinya belum kuat sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan belum ditahan? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat sore, Mas. Siap, saya ingin ke Bung Sangaji terlebih dahulu. Bung Sangaji, klien Anda ini tidak ditahan. Apakah ini artinya Roy Suryo punya bukti yang kuat? Ya, terima kasih. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung gerakan RRT untuk membongkar kepalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, sehingga dukungan rakyat itu membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi kami, yaitu tidak dilakukannya penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pertanyaan krusialnya kenapa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah tentu kita melihat pada pertimbangan subjektif penyidik Polda Metro Jaya yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. Yaitu sama sekali tidak ada kekhawatiran dari penyidik Polda Metro Jaya, di mana Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa dikhawatirkan tidak akan melarikan diri, kemudian tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Saya adalah kuasa hukum yang mendampingi proses pemeriksaan Mas Roy dari mulai pagi sampai selesai, sampai kemudian kami keluar. Dan di ujung pemeriksaan itu alhamdulillah penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan satu kabar gembira bagi tersangka, yaitu tersangka boleh pulang. Dan itu menandakan bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang didukung oleh doa seluruh rakyat Indonesia. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, dari sisi kualifikasi delik material, ya, yang mana berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHP tidak dilakukan penahanan karena dugaan tindak pidana pengrusakan dokumen elektronik, kemudian pengeditan dokumen elektronik yang ancaman pidananya di atas 8 tahun dan 12 tahun penjara, itu oleh penyidik setelah dilakukan uji terhadap semua alat bukti, baik saksi, ahli, termasuk juga 700 atau 700 lebih barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya, itu kemudian setelah diuji secara konfrontir, maka dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik itu tidak memberikan keyakinan kepada penyidik. Sehingga gugurlah alasan penahanan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Jadi kualifikasi delik yang selama ini kita anggap itu adalah pasal-pasal siluman atau pasal-pasal yang dipaksakan untuk melakukan penahanan, ternyata setelah dilakukan pengujian terhadap alat bukti, baik keterangan ahli, kemudian saksi, termasuk juga memeriksa barang bukti, ternyata penyidik tidak meyakini bahwa dugaan tindak pidana yang ancaman pidananya 8 dan 12 tahun penjara itu tidak terbukti, sehingga Mas Roy kemudian tidak dilakukan penahanan. Itu alasannya, Mas. Oke, kami sudah tangkap poinnya. Artinya kalau menurut Bung Sangaji adalah bahwa bukti-bukti ini tidak terlalu kuat untuk kemudian polisi menahan Roy Suryo CS. Sementara kita tahu, Bung Andi Azwan, bahwa pihak Anda sebagai saksi pelapor ini sudah memberikan bukti tapi disebut tidak kuat. Tanggapan Anda? Ya, begini Tifal, saya juga tahu kronologisnya di sana karena dari Bung Hosinuddin juga cerita, waktu itu kami satu frame di TV sebelah. Sebetulnya mereka sudah memasuki penahanan karena sudah ada dokter untuk mengecek, ya. Tapi kan memang betul ini adalah subjektif dari penyidik. Kalau kita lihat itu alasannya kenapa? Karena kan ada jaminan dari dua pengacara, ya, dua saksi ahli, ya. Kemudian juga kan ada saksi ahlinya yang yang ingin minta diperiksa juga untuk memperkuat alibi mereka, kan begitu. Jadi artinya itu bukan bahwa materinya kita 700 sekian itu gugur, tidak seperti itu, ya. Jadi ini adalah alasan yang subjektif saja untuk tidak penahanan itu, ya. Dan menunggu dari saksi ahli dari pihak Roy Suryo itu untuk diperiksa juga, karena kan mereka belum diperiksa itu untuk saksi ahlinya.
inilah salah satunya meminta untuk itu. Maka sebagai jaminannya adalah dari saksi ahli mereka dan pengacara mereka begitu. Oke. Jadi sebetulnya ini hal yang biasa-biasa saja karena kan di KUHP juga sudah diatur, bukan suatu kemenangan ataupun suatu kekalahan. Ya, Oke. yang biar bagaimanapun juga kan nanti ada pemeriksaan selanjutnya. Kalau ditemukan hal-hal yang memberatkan perlu penahanan pasti akan dilakukan itu. Tapi yang kita lihat ya kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik ya dengan hak subjektif mereka lakukan untuk itu. Kita lihat saja nanti setelah itu. Begitu. Artinya kalau penyidik menilai bahwa secara subjektif meyakini Roy Suryo CS tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, Bung Andi sepakat dengan hal itu? Iya, kan ada jaminan untuk itu. Oke. Dari saksi ahli dan pengacara itu. Kita percayalah bahwasanya apa yang dilakukan oleh penyidik itu melalui tahapan-tahapan dan pemikiran-pemikiran mereka secara subjektifnya itu. Ya. Ya, pertama kan tadi Oke. kan tidak menghilangkan alat bukti, Ya. yang tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Ya kalau misalnya mereka kumpul-kumpul lagi, ya meluncurkan buku, ya dan membuat kegaduhan, ya pasti akan langsung ditangkap untuk itu. Tapi gini Bung Andi, bahwa kekuatan Saya- Roy Suryo Mas, CS saya ini mau koreksi dulu ya, Bang baik, Andi ya. silakan Bung Sangaji. Ya, Bang Andi nggak tepat ini. Jangan menggiring wacana yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Bang Andi tidak menemani, tidak berada di Polda Metro Jaya. Ya, jadi Bang Andi mohon maaf, jangan Anda menggiring wacana yang kebenarannya tidak valid gitu ya. Pertama, tidak ada jaminan dari kuasa hukum. Ingat itu. Yang kedua, jaminan itu hanya bisa diberikan ketika dilakukan penahanan. Tidak ada hukum acara pidana yang mengatakan bahwa dijaminkan dulu, baru kemudian tidak dilakukan penahanan. Jangan ngaco. Oke. Ya, Saya nggak harus ngaco dilakukan ya. dulu Jadi penahanan sebentar. Bapak kan Harus dilakukan Bung dulu Bapak kan penahanan, melihat baru apa kemudian yang hukum acara pidana dikatakan mengatur oleh Polda akan ada Metro penangguhan Jaya, penahanan. Anda jangan alasan ngaco, tidak Anda tidak ada di dilakukan Polda Metro Jaya. penahanan, kan Jangan sudah membangun jelas wacana itu. yang menyesatkan. Oke, baik. Tidak ada hal Baik, yang kita dengarkan. Bang Andi. menyesatkan. Jadi Itu sudah saya berikan dijelaskan kepastian, oleh tidak ada Kabar jaminan Eskrim dari kuasa hukum terkait dengan Baik, tidak baik. dilakukan ada penahanan. jaminan dari Baik. saksi ahli ya. Ya. Itulah yang membuat Mas Andi, subjektivitas yang memberikan dari jaminan tidak dilakukan pihak penahanan Baik, baik. itu Anda jangan ngaco. Ya menyerahkan itu Anda yang jangan jelas. ngaco. Saya tidak ngaco. Baik. Teman saudara Hosinuddin itu bercerita sama saya. Dengarin dulu. Oke, baik. Saya Dengarin ingin dulu saya. Ya. baik, Bapak-bapak, Jumat tahan dulu, malam saya ingin itu, ke malam Jumat itu Baik, Bung bercerita Andi. sama saya. baik, Anda ada boleh satu hal yang menarik Bung berkelit. Andi, bahwa kita Ini. tahu nampaknya kekuatan Roy Suryo CS ini semakin menguat ketika mantan Tidak Wamenkumham semakin kuat, ini Pak. Denny Indrayana bergabung. Tanggapan Anda? Rival, Denny Indrayana masuk itu ya pansos juga. Ya dia kan biar bagian juga ingin terjun lah melihat itu untuk menaikkan rating dia juga nanti jadi pengacara kan begitu. Silakan saja bergabung bertambah amunisi. Yang jelas itu ya hadapi itu nanti di pengadilan ya bersama dengan tim kuasa hukum masing-masing. Ya makanya saya menjelaskan ini ya bukan artinya ini menang atau kalah. Ini masih ada proses-proses selanjutnya. Ya, ini kan baru tahap pertama, ya. Ada jaminan makanya dilepaskan kan begitu. Ya. Bukan artinya akhir dari semuanya. Masih ada tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya. Karena saksi ahlinya kan belum ada yang diperiksa juga. Jaminannya Kan maksud Anda begitu. seperti apa, Bung Andi? Kenapa? Jaminan yang kemudian diberikan oleh Roy Suryo ini apa? Ya kan tadi mengatakan tidak akan menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan, mengulangi perbuatan yang selanjutnya itu yang bisa memberatkan dia kan begitu. Ya jadinya kalem-kalem saja gitu, santai-santai saja. Lihat aja prosedurnya itu, jangan memprovokasi lagi. Dan kenyataannya apa tidak ditahan itu kan dikatakan oleh Kabar Eskrim kan begitu. Ada jaminannya dari tim kuasa hukum, kemudian ada jaminannya dari tim ahli dan mereka kan belum diperiksa juga apakah ada novum barunya kan ada bukti-bukti baru begitu yang nanti akan menjadi saksi ringan. Oke, baik. Kan gitu. Baik. Saya ingin ke Bung Sangaji, ketika nanti klien Anda diperiksa, 2 ahli dan 3 saksi yang meringankan ini siapa saja? Yang pertama, saya ingin mengomentari lagi ya. Ini pendapat yang sesat dan informasi yang sesat dari Bung Andi Azwan. Ya, jadi tidak ada jaminan, ada jaminan dari kuasa hukum maupun ahli. Ini penegakan hukum, bos. Tidak ada itu. Penjaminan itu hanya bisa diberikan
ketika dilakukan penangguhan penahanan. Harus digarisbawahi itu. Ya, jadi Anda jangan berkomentar dalam dua hal. Anda tidak ada di Polda Metro Jaya, ya, dan kemudian yang kedua, pendapat Anda nggak sesuai dengan prosedur hukum. Itu satu. Yang kedua, tidak dilakukannya penahanan, itu lagi-lagi saya katakan, subjektif penyidik. Dan itu tidak diintervensi oleh adanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Itu betul-betul kewenangan mutlak penyidik. Dan kewenangan mutlak penyidik itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Oke. Itu dua hal. Oke, Hal yang oke, ketiga, untuk diperiksanya kapan, terkait dengan Bang pemeriksaan ahli. Sangaji? Supaya perkara ini menjadi terang benderang ke depan, Ya. saya nggak masalah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Baik, Ya, untuk Bung Andi. diperiksanya kapan, Bung Sangaji? Saya ingin tegaskan. Ya, untuk ahli-ahli, saya tidak bisa menyampaikan siapa ahlinya saja. Tapi intinya begini, Waktunya? akan ada kami hadirkan Untuk beberapa waktunya, ahli. Bung Sangaji? Kenapa? Pemanggilan Kenapa? untuk Bung Roy Suryo CS itu akan dilakukan kapan? Kami akan meminta supaya segera dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti pembanding alat bukti yang diajukan Baik. oleh tersangka. Ingat, Baik. pasal 65 KUHP menyebut bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi meringankan saksi ade charge Baik. dan mengajukan ahli meringankan. Jadi kami sudah mengajukan Baik, Bung beberapa Sangaji, ahli. kita sudah dapat poinnya. Terima kasih untuk... Kemudian ke depan kami akan mengajukan lagi beberapa Baik, ahli, Pak. kami sudah Seperti mendapat itu. poinnya. Terima kasih Bung Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan juga sebelumnya ada Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania telah bergabung di Kompas Petang.